kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian ya. Kita semuanya punya potensi yang luar biasa besar sekali dalam diri kita. Dan itu perlu sekali kita sadari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita punya potensi kaya. Jadi semua orang punya potensi kaya sebenarnya. Karena pada saat saya tanyakan kepada Anda, ya saat ada penawaran untuk untuk bernegosiasi, membeli jantung Anda, mungkin seharga 100 juta malam ini, Anda mesti nggak kasih, benar? Kalau ada yang meminta mungkin paru-paru Anda, ada yang meminta mungkin kaki Anda, tangan Anda, dipotong malam ini mungkin harganya 500 miliar, Anda juga mungkin pasti malam ini gak ada yang mau ngasih Bapak Ibu sekalian. Artinya bahwa kita semuanya sebenarnya punya modal, punya potensi untuk kaya. Nah, apa ada yang salah? Kalau misalnya Anda ditawarin sebuah kesuksesan yang luar biasa sekali dan Anda menolak untuk memperjuangkan hal tersebut Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, kemudian yang kedua, kita punya potensi belajar Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin ingat saat masih kecil, ya kalau mungkin kita sendiri masih kecil mungkin susah ya mengingatnya ya Bapak Ibu ya, mungkin udah lupa. Nah kita ingat aja mungkin keponakan kita, anak kita, ya mungkin adik kita. Pada saat mereka kecil, pada saat mereka bayi, saat kita bayi dulu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita apakah langsung bisa jalan, langsung bisa ngomong? Langsung bisa mungkin ada yang baru lahir langsung bisa presentasi sebenarnya? Ada? Tidak ada. Tapi pada saat kita baru dilahirkan, kita juga melalui proses pembelajaran. Kita melalui proses belajar Bapak Ibu sekalian. Mungkin diawali dengan kita belajar menggerakkan tangan kita. Kemudian yang paling mudah kita ingat, kita lihat dari prosesnya anak kecil adalah pada saat dia belajar berjalan, betul? Nah kita mari review dulu sebentar ya. Saat kita belajar berjalan, atau anak kita belajar berjalan, adik kita belajar berjalan, ya, apakah kita terlibat untuk menahan dia untuk melanjutkan proses belajar berjalan tersebut? Ada? Pada saat dia jatuh mungkin terus kita bilang, aduh nak, jangan lanjutin, nanti kepalamu benjol. Udah, kalau jatuh ya udah duduk aja. Ada yang seperti itu? Tidak ada Bapak Ibu sekalian, tapi kita melihat sebuah proses. Kita melihat sebuah proses pembelajaran yang luar biasa untuk tahapan kehidupan ini Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah potensi yang ketiga, kita punya potensi yaitu potensi pemenang. Tapi saya belum bahas, saya mau bahas dulu di potensi belajar ya. Nah Bapak Ibu, pada saat kita tahap kedua ini yaitu potensi belajar, beruntung sekali kita berada di support system yang luar biasa, yaitu kita melangkah bersama TNC dan Unicorn. Ya, nah ada sebuah sistem ataupun partikel dari sistem yang sangat luar biasa sekali yang menunjang proses pembelajaran kita di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin Anda tahu buku kaset pertemuan. Nah mungkin leader-leader sebelumnya juga sudah banyak membahas ini. Apa yang Anda mungkin sebelumnya juga sudah membahas ini. Ya di pertemuan-pertemuan Anda sering sekali mendengar ya Bapak Ibu. Tapi yang paling sering juga Anda dengar adalah kalimat ini Bapak Ibu. Nah saya juga sangat terpengaruh, saya juga sangat termotivasi dengan kalimat yang saya akan bagikan kepada Anda ya. 5 tahun ke depan hidup Anda, hidup kita seperti apa ditentukan kepada 3 hal. Yang pertama adalah buku apa yang kita baca. Kemudian yang kedua, kaset apa yang kita dengar. Kemudian yang ketiga, komunitas ataupun pertemuan-pertemuan apa yang kita hadiri. Nah itu akan membentuk bagaimana kita 5 tahun ke depan Bapak Ibu sekalian. Nah kalimat itu pada saat saya pertama sekali saya baca, ini benar-benar seperti menampar saya. Nah disitulah terjadi sebuah perubahan visi, disitulah dimulai sebuah perubahan sikap, sebuah perubahan terhadap kinerja Bapak Ibu sekalian. Nah Unicorn menegaskan hal ini luar biasa banget, bagus sekali. Nah Bapak Ibu mari kita lihat ya, kenapa apa-apa kita, leader-leader besar kita, mereka sangat sering sekali membahas ketiga partikel sistem ini. Ya, bagian dari sistem yang sangat tidak terpisahkan. Buku Bapak Ibu, buku kalau misalnya dia diibaratkan, pikiran kita Bapak Ibu sekalian, kalau saya mencontohkan sebuah pikiran ya, pikiran kita. Nah pikiran kita ini bekerjanya seperti parasut. Anda mungkin tahu ya, parasut ya. Nah parasut akan bekerja pada saat dia terbuka. Betul? Anda pernah mendengar kalimat ini? Anda bayangkan kalau parasut dia terus tertutup, orangnya terjun dengan membawa parasut tersebut tapi parasutnya tidak terbuka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mati. Ya kan? Nah kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau diumpamakan ini adalah pikiran kita
saya lebih ibaratkan lagi seperti pohon beringin. Anda tahu pohon beringin ya? Di Jakarta masih banyak pohon beringin? Pohon beringin besar? Oke, nah sejatinya pohon beringin itu adalah sebuah pohon yang kokoh sekali. Pohonnya besar, rindang. Kalau kita melihat pohon beringin kemudian kita banding dengan pohon yang lain, itu perbedaannya banget. Melihat pohon yang kokoh, perkasa, ya kan? Seperti itu kan? Nah kemudian kita bandingkan dengan pohon-pohon yang lain, kayaknya nggak lawan deh pohon-pohon yang lain, kecil-kecil. Nah Bapak Ibu sekalian, pikiran kita itu juga sama seperti pohon beringin ini Pak. Tetapi kenyataannya adalah pohon beringin yang sekarang pun lebih sering kita jumpai dalam pohon beringin yang seperti bonsai, benar? Pohon beringin yang dibonsaikan ya. Jadi seperti miniaturnya pohon beringin. Nah pohon beringin yang besar sekali itu jadi berubah dia menjadi pohon beringin. Nah kenapa? Karena pohon itu dibatasi medianya Bapak Ibu. Dia tidak bisa mencari makanan sekehendak hatinya. Akar-akarnya tidak bisa mencengkeram kemana-mana untuk mengambil makanan yang dia perlukan. Untuk membuat badannya kokoh, tubuhnya kokoh, kuat sekali. Ya, tapi pohon beringin yang dibonsaikan artinya dia sudah dibatasi. Sama dengan pikiran kita. Kalau kita membatasi pikiran ini Bapak Ibu sekalian, Anda bisa menganggap bahwa pikiran Anda sama dengan pohon beringin yang dibonsai. Nah, siapa yang bisa membuat pikiran kita menjadi dahsyat? Siapa yang bisa membuat sebuah paradigma yang luar biasa Bapak Ibu? Akan membuat sebuah perubahan visi ke depan, akan membuat impian Anda menjadi lebih baik lagi, lebih berkembang lagi. Buku. Nah menurut survei yang baru-baru ini saya juga baca bahwa 85% orang-orang mengaku membaca buku, tapi mereka ternyata tidak pernah membaca buku sampai habis. Ini adalah fenomena yang baru diketahui setelah terjadi survei Bapak Ibu sekalian. Mereka baca buku, mereka ngaku baca buku, tapi nggak baca buku sampai habis. Ibaratnya Anda melihat sectionnya aja, Anda melihat bab-babnya. Anda melihat mungkin, wah ini bagus nih buat dibaca nih. Ini bagus nih kalau saya ngomong di depan downline saya, wah kelihatan nih, saya bagus nih bakal nih. Kenapa? Karena intinya bagus banget. Anda mengambil ringkasan-ringkasan. Nah selebihnya adalah 15%. Betul, orang membaca buku dan dia betul-betul baca buku sampai habis. Nah ini survei Bapak Ibu dan itu dilakukan oleh penelitian, lembaga-lembaga penelitian yang kompeten di Amerika sana. Anda tahu sebenarnya Bapak Ibu sekalian pada saat orang mau membuat buku, biasanya orang memulai tersebut di usia 35 tahun, betul? 35-an tahun ke atas, 30-an tahun lah. Kalau kita diskon umurnya 30-an tahun, mereka baru bisa membuat buku. Nah artinya pada saat mereka berusia 30-an tahun, mereka sudah merangkum pengalaman dari awal mereka pada saat mereka kecil sampai dengan mereka dewasa, Bapak Ibu sekalian, pengalaman mereka, ya ilmu mereka yang mereka dapatkan selama usia mereka jadikan dalam satu buku. Dan itu adalah kumpulan dari sebuah pemikiran yang luar biasa kalau menurut saya Bapak Ibu sekalian. Nah kita kan tidak mungkin ya hidup sampai dengan 100 tahun, betul? Mungkin ya bisa Bapak Ibu. Ya sebuah fenomena baru di China itu orang sudah banyak sekali yang umurnya 100-an tahun. Bahkan sudah ada yang bertambah beberapa orang yang mendaftarkan diri usianya sudah 138 tahun. Nah katakanlah Indonesia lah, kira-kira Indonesia berapa ya? Berapa puluh tahun rata-rata kira-kira ya? Gak ada yang berani jawab. Gak ada yang berani jawab, takut prediksi dong ya berarti ya gak apa-apa. Nah anggaplah Indonesia nih rata-rata 80 Pak, 80 ya atau 90 ya. Kok jadi hitung-hitungan kita? Oke gini aja Bapak Ibu, kita pukul rata orang-orang Indonesia rata-rata 80-an lah. Karena makan kalsium, karena makan spirulina, makan beneficial dan sebagainya, kita nambah umur kita jadi 100 tahun, Anda setuju? Rata-rata 100 tahun setuju? Oke. Nah, anggap nih usia kita bisa 100 tahun Bapak Ibu. Tapi selama 100 tahun ya mungkin kita gak punya pengalaman sebanyak 100 tahun itu. Tapi dengan kita membaca satu buku berarti kita membaca 35 tahun pengalaman orang. Dan pada saat kita membaca 2, 3, 4, 5 buku kalikan aja. Kalau 5 dikalikan 30 jadi 150 tahun pengalaman orang Bapak Ibu sekalian. Nah kalau Anda bisa membaca 20 buku ataupun Anda selalu direferensikan oleh apa yang Anda untuk baca buku. Setiap ada buku bagus, Anda baca buku. Anda baca buku ini untuk menambah wawasan Anda Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu berapa ribu tahun pengalaman orang yang bisa kita baca? Anda kira-kira paham ya maksud saya? Nah jadi kita bisa membaca banyak sekali ratusan tahun pengalaman orang hanya dengan membaca buku Bapak Ibu sekalian. Dan kita bisa punya acuan yang
sangat berguna sekali pada saat kita membangun bisnis ini. Bapak Ibu mungkin Anda kenal ya buku-buku ini sudah sangat sangat familiar sekali ya. Ada buku berpikir dua besar ya. Kemudian ada buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, betul? Kemudian ada buku Kiat Menjadi Pemenang, Personality Plus. Nah, saya senang sekali juga salah satunya dengan buku ini. Kenapa? Karena Anda akan tahu bagaimana pembagian, bagaimana tipenya Anda. Apakah Anda seorang tipe sanguin, apakah Anda tipenya melankolis, atau Anda mungkin tipenya adalah pragmatis, atau Anda mungkin tipenya kolerik, ya seperti itu Bapak Ibu. Nah gunanya apa Pak? Gunanya adalah kita bisa tahu potensi yang ada dalam diri kita, tipe-tipe yang ada, yang terdapat dalam diri kita. Untuk menjadi seorang leader Bapak Ibu sekalian, saat Anda down, saat Anda ditolak, saat Anda mungkin betul-betul mengalami sebuah penekanan, Anda ditekan oleh masalah yang ada mungkin di grup Anda, terjadi fenomena seperti itu di grup Anda Bapak Ibu, Anda butuh jiwa koleris untuk bangkit Bapak Ibu sekalian. Nah mungkin pada saat Anda bergaul dengan downline Anda, dengan crossline, Anda bisa sharing, Anda bisa mendengarkan, kita juga butuh untuk memperbesar, untuk memiliki karakter yaitu pragmatis Bapak Ibu, lebih mau mendengarkan, ya menggunakan dua telinga kita, lebih dari satu mulut kita. Kemudian Bapak Ibu pada saat Anda menjadi leader, Anda berkembang, Anda bertumbuh Bapak Ibu sekalian. Anda juga butuh untuk menjadi seorang sanguin. Karena Anda juga dituntut untuk menjadi seorang entertain Bapak Ibu sekalian. Anda dituntut untuk bisa membangkitkan grup Anda. Yang tadi mungkin semula loyo, tapi karena Anda semangat. Karena orang sanguin itu hidup jadi indah, betul? Hidup jadi glamorous, hidup jadi indah. Di mana ada orang sanguin, mungkin Anda merasa terhibur banget, benar? Nah, Anda mungkin perlu Bapak Ibu sekalian. Dan Anda juga mungkin butuh sekali untuk menjadi orang yang melankolis pada saat Anda bekerja. Anda perlu untuk menempatkan sesuatu yang betul atau sesuatu itu tepat pada tempatnya Bapak Ibu. Karena orang melankolis adalah orang yang sangat senang dengan kelitian. Nah kalau kita tidak memahami apa tipe yang ada dalam diri kita Bapak Ibu, kayaknya Anda cuma jalan tapi Anda nggak paham. Diri sendiri aja nggak paham bagaimana kita bisa memahami orang lain. Diri sendiri aja nggak paham bagaimana kita bisa membangun sebuah grup yang solid. Bagaimana kita bisa memiliki sebuah grup yang luar biasa kalau kita tidak mau memahami diri kita dulu. Saya pikir ini bukunya bagus banget Bapak Ibu sekalian, luar biasa banget. Nah, apa-apa kita nggak salah, baca buku ini, baca. Ya, nah mudah-mudahan kita yang hadir di ruangan ini malam ini mementahkan hasil survei bahwa 85% orang mengaku membaca buku tapi ternyata tidak baca sampai habis, cuma sekedar doang. Tapi malam ini kita membuat komitmen pada diri kita masing-masing bahwa kita akan membaca buku karena di masing-masing setiap halaman itu adalah benang merah dari pemikiran-pemikiran yang dikarang oleh pengarangnya, ya. Nah, Anda tinggal lihat bagaimana perkembangan dari kebiasaan Anda, kebiasaan yang kita mulai lagi dengan cara yang benar, kebiasaan yang benar untuk menghasilkan sebuah kebiasaan yang luar biasa, yang bagus, yang baik, yang nanti akan diduplikasi oleh para downline kita Bapak Ibu sekalian, yang akan diduplikasi oleh grup Anda. Ya, nah kemudian Bapak Ibu sekalian, ini juga ada buku Berani Gagal. Banyak orang-orang mengaku menjalankan bisnis ini. Tapi pada saat dia menjalankan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang tadinya semangatnya luar biasa, akhirnya melempem. Yang tadinya semangatnya, wah kayaknya kalau gak ada dia hidup jadi gak semangat gitu. Kenapa? Karena kita lihat dia datang, wah semangatnya. Wah nih orang pokoknya pembakar nih. Tenang Pak, kalau saya udah join Jakarta habis. Jakarta habis saya bakar. Jangankan dibakar Bapak Ibu, bakar diri sendiri aja gak kuat. Ya kan? Dia gak kuat bagaimana bisa membakar dirinya. Bakar diri Anda Bapak Ibu dengan pengalaman-pengalaman orang lain. Yang itu tertuang dalam buku-buku ini Bapak Ibu sekalian. Ya beberapa dari buku-buku ini. Nah Anda bisa mulai dari buku mana saja, terutama buku yang direferensikan. Dan kemudian Anda beralih ke buku-buku yang lain. Salah satunya adalah Berani Gagal. Di sini Anda akan melihat bahwa pemenang-pemenang, bahwa orang-orang besar mereka lahir bukan karena seketika. Tapi karena mereka lahir dan terasah dari banyaknya kegagalan-kegagalan yang mereka lalui Bapak Ibu. Dan itu membuat mereka menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Nah kemudian Bapak Ibu kaset. Tadi ada buku, kemudian ada kaset. Nah untuk lebih jelasnya nanti kan Anda bisa dengar ya. Pentingnya kaset, ada salah satu dari judul Netpi. Tapi memang sangat benar sekali Bapak Ibu.
upline kita sangat care sekali dengan perkembangan grup kita. Dia terus menerus mengatakan kepada kita bahwa ayo dengar kaset. Ya, dengerin kaset. Karena di kaset ini kita juga punya banyak acuan. Kita bisa belajar dari orang-orang sukses. Kita bisa belajar dari strategi mereka. Walaupun tetap konsultasi adalah sama upline kita, ya, upline aktif kita, leader aktif kita. Tapi kaset, Bapak Ibu, ini akan sangat mudah sekali Anda membuat referensi ya ke orang lain. Anda bisa punya acuan yang luar biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kaset ini selama Anda lemparkan, selama dia tidak rusak, dia akan terus menerus akan memberi motivasi kepada Anda. Nah Bapak Ibu, saya tadi mengatakan bahwa kita belajar dari orang sukses. Ingat, kalau kita bertanya, kalau kita mendengar kaset-kasetnya orang sukses, selalu kita akan mendengarkan bahwa mereka punya 1001 alasan yang akan mereka katakan kepada kita semua kenapa mereka sukses, betul? Tapi kalau kita bertanya dengan orang gagal, mereka akan punya 2.999 dan mereka akan katakan alasan kenapa mereka gagal. Nah itulah pentingnya bahwa kita mau mendengarkan kaset. Ingat Bapak Ibu, downline kita, grup kita melakukan apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Kalau kita nepi, kalau kita melakukan, kita sering mendengarkan kaset, menjadikan ini sebagai sebuah kebiasaan. Kita bagikan, kita bakar semangat mereka. Weh, saya dengerin kaset ini gila ya, bagus banget. Udah denger belum? Wah belum Pak, rugi kalau gak denger. Ini bagus ini, coba dengerin ya. Pak saya punya masalah gini-gini, tapi gini-gini Pak. Tapi masalahnya gini Pak, Anda baru ngomong 1, downline Anda ngomong 10 Bapak Ibu. Kebangetan kadang-kadang, bener ya? Ya. Nah kalau saya Bapak Ibu, kalau saya pada saat downline saya mengalami seperti itu ya. Mereka menghadapin saya seperti itu, saya baru ngomong 1 mereka udah 10. Saya baru ngomong 10 mereka udah 100 mungkin. Saking panjangnya berjontor gitu dengerin dia Bapak Ibu sekalian. Saya udah gak kehilangan akal, kita punya kaset, bener? Kita punya kaset, kita tinggal pilih kaset ini judulnya yang mana nih. Yang kira-kira cocok buat downline kita, buat menghadapi downline kita mungkin yang ngeyel ya, yang mungkin gak percayaan, yang mungkin susah buat menerima sesuatu misalnya gitu. Ya tinggal pilih Bapak Ibu judulnya, tinggal pilih judulnya, Anda tinggal pinjemkan. Kemudian Anda tinggal kalau dia udah denger, nah kan bener kata gue, coba makanya dengerin kaset, makanya langganan. Hari gini gak langganan Netpi, aduh kasihan deh ya. Hari gini gak dengerin kaset, gimana bisa grupnya berkembang Bapak Ibu sekalian ya. Nah jadi kaset itu penting banget ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, pertemuan. Saya juga gak usah bahas banyak karena Anda pasti udah diomongin, udah sering sekali ya upline-upline yang ngomongin, ini hadir pertemuan. Ya kita punya pertemuan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, Anda pasti tahu ya, kita punya OPP, punya NDT, kemudian ada pertemuan bersyarat, ada IM ya. Kemudian ada yang luar biasa lagi, ada CLW. Nah seperti itu ada live. Nah semuanya adalah sebuah pembangun, sebuah media yang kita jadikan sebagai sarana yang luar biasa buat terjadinya perkembangan di grup kita Bapak Ibu sekalian. Nah kadang-kadang orang bilang seperti ini ya, Bu, aduh males kan ya pertemuan itu lagi. Ya apalagi Jakarta yang saya tahu ya mungkin mau ke pertemuan jauh dan sebagainya seperti itu. Nah saya ingat ada downline saya Bapak Ibu, ada downline saya yang kalau di Jambi itu kalau misalnya udah ke arah luar kota saja, itu udah ketemu dengan kebun karet, udah ketemu dengan kebun sawit. Nah mereka untuk datang ke pertemuan itu terkadang 2 jam Pak. Belum lagi kalau di jalan itu hujan. Nah kalau hujan itu kadang-kadang motornya udah gak bisa keluar lagi. Kenapa? Karena udah ditahan, udah tertahan sama beceknya di sana. Nah saat mereka hadir itu rasanya kita tuh seperti berkaca ya, seperti langsung berkaca kepada diri sendiri. Wah mereka yang jauh-jauh aja mau gitu. Mereka yang penuh pengorbanan untuk bisa datang ke pertemuan. Nah bagaimana dengan kita yang mungkin jelas-jelas ada di kota besar ya seperti itu. Jadi kalau mungkin upline-nya masih susah banget untuk ngomongin Anda bahwa pertemuan ini penting, Anda lihat deh di Jambi. Bahkan ada downline saya yang baru-baru lalu Bapak Ibu, saat mereka mau hadir ke pertemuan, mereka harus dirampok. Kenapa? Karena saat mereka keluar dari sebuah persimpangan di dusunnya ya di kampungnya, tidak tahu dari mana, tiba-tiba itu ada yang merampok, yang mengikuti dan merampok. Nah terjadilah pergumulan antara hidup dan mati Bapak Ibu sekalian. Kemarin downline saya bertanya seperti ini, Bu, apa sih rahasianya sukses? Kalau yang dibilang 7 langkah mah saya tahu. Kalau dibilangin ibu baca buku, saya baca buku Bu. Ya kadang-kadang sih, kadang-kadang giding-giding dia bilang gitu. Kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak maksudnya. Tapi saya pengen yang lebih lagi Bu. Kira-kira
tips suksesnya Ibu apa? Tips suksesnya Pak Rusli apa? Tips suksesnya yang lain tuh kira-kira apa ya Bu ya? Saya bilang hargai hal yang kecil sebelum Anda menghargai hal yang lebih besar. Bapak Ibu, banyak sekali orang yang menganggap bahwa pertemuan itu sepele. Bagi saya, pertemuan walaupun mungkin dimulai dari pertemuan yang sangat kecil, tapi itu adalah sebuah cikal bakal Pak. Itu adalah sebuah cikal bakal Bu. Nah saat kita merasa bahwa kita perlu hadir di pertemuan, saat itulah kita sudah memulai sebuah momen bahwa akan terjadi perlonjakan dari grup kita. Akan terjadi sebuah perkembangan dari grup kita. Tips saya tidak punya tips yang luar biasa tentang pertemuan. Tapi saya selalu mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Selalulah merasa baru. Selalulah Anda merasa baru join. Kalau Anda sudah merasa Anda baru join di bisnis ini, Anda akan sangat menghargai pertemuan sekecil apapun pertemuan yang ada di dekat Anda Bapak Ibu sekalian. Ataupun pertemuan yang ada di sekitar Anda. Nah saya selalu merasa baru, kenapa? Karena disitulah saya merasa bahwa setiap OPP kalau saya ada di tempat, saya akan datang Bapak Ibu. Kadang-kadang orang bilang Bu kalau udah terima reward ya nggak usah datang lagi, kenapa juga? Ya harus jaga image dong ya, harus kira-kira harus ada gap-gap sedikit lah antara yang udah terima reward. Lalu saya katakan seperti ini, reward adalah sebuah proses pembuktian. Tapi itu tidak menjadikan bahwa saya tidak akan pernah hadir di pertemuan-pertemuan kecil. Karena justru dari pertemuan kecil, saya merasakan bahwa saya lahir, saya besar, dan saya bisa menjadi seorang pemenang. Karena saya ada dan berasal dari pertemuan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah di pertemuan, kembali lagi saya katakan bahwa saya selalu merasa baru. Karena saya selalu merasa bahwa saya bisa belajar dari seluruh partikel-partikel yang ada dalam pertemuan tersebut. Saya belajar dari MC-nya, saya belajar dari pembicaranya. Walaupun mungkin beliau baru bintang 6, MC-nya baru bintang 5. Saya belajar dari orang-orang yang tampil ke depan. Yang pada saat ditanyakan, oke, siapa yang baru join? Mereka tampil dan saya bisa semakin sering untuk empati kepada mereka. Dan saya selalu merasa bahwa ini adalah sebuah bisnis yang luar biasa. Bahwa karena pertemuan orang-orang akan diasah, orang-orang akan ditempa, dan orang-orang akan siap untuk menghadapi sebuah perubahan di grupnya Bapak Ibu. Hargai sebuah pertemuan sekecil apapun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, potensi yang ketiga adalah potensi pemenang. Potensi pemenang Bapak Ibu. Tidak penting dari mana Anda memulai, tapi bagaimana Anda menyelesaikan. Saya ingat dulu, siapa di sini yang atlet Bapak Ibu sekalian? Dulu saya atlet kebetulan saya atlet tenis meja, kemudian saya juga atlet dari taekwondo. Pada saat kita melakukan pertandingan, ada sebuah dorongan untuk bisa menyelesaikan. Ada sebuah harga diri yang harus dipertaruhkan Bapak Ibu. Anda sudah tahu kapan startnya dan Anda ingin sekali untuk bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan menang atau kalah. Kalau kalah itu adalah risiko dari sebuah pertandingan Bapak Ibu. Tapi kalau menang itu adalah tujuan mungkin. Itu adalah sebuah keinginan dari semua orang Bapak Ibu sekalian. Nah di sini dikatakan Bapak Ibu sekalian bahwa kita semuanya punya potensi untuk jadi pemenang. Kita terlahir untuk memang jadi pemenang. Kita ada di sini semua, kita terlahir sebagai seorang manusia itu mengalahkan dari 2 juta sel sperma Bapak Ibu. Dan akhirnya ada 1 sel sperma yang bisa menembus indung telur dan jadilah kita. Jadi untuk membuat kita ada, kita harus bertarung dengan banyaknya jutaan sel sperma Bapak Ibu sekalian. Apakah Anda tidak merasa bahwa Anda terlahir untuk jadi pemenang? Apakah Anda tidak merasa bahwa Anda terlahir memang untuk memenangkan apapun yang menjadi impian Anda Bapak Ibu, apapun yang menjadi visi Anda. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk jadi pemenang, Anda harus berpikir seperti pemenang dan tidak pernah berhenti. Itu adalah syarat mutlak dan ini pernah dikatakan oleh Donald Trump. Ya, pada saat ada wartawan, konferensi pers mengatakan apa rahasia kesuksesan dia yang paling besar. Nah inilah dikatakan, untuk jadi pemenang Anda harus berpikir seperti pemenang dan tidak pernah berhenti. Oke? Bapak Ibu, kemudian kita juga punya keyakinan, ya. Kita pasti punya keyakinan. Nah, terkadang keyakinan kita itu ditempa, terkadang keyakinan kita harus dimentahkan, terkadang keyakinan kita harus ditentang oleh banyak kondisi. Saat Anda menjalankan bisnis ini, banyak sekali keyakinan-keyakinan Anda yang tadinya udah bulat, tapi terkadang mesti mengalami pelecehan, Bapak Ibu. Keyakinan Anda yang betul-betul sudah membuncah dalam dada Anda,
itu mengalami pergulatan yang cukup hebat Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ini kita bisa lihat, pahami dengan keyakinan mutlak bahwa bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa. Nah kemudian Bapak Ibu miliki keyakinan mutlak bahwa kita bisa sukses. Saya mau bahas sedikit ini, pahami dengan keyakinan mutlak bahwa bisnis ini luar biasa. Kebanyakan orang-orang yang gagal, saat kita lihat, kita flashback Bapak Ibu, orang-orang hanya menjadikan bisnis ini sebagai test drive. Dia mungkin lihat mobilnya bagus menurutnya, kemudian dia lakukan test drive. Kalau dia nggak suka, udah selesai. Dia ganti lagi mobil. Dia nggak suka, dia ganti lagi mobilnya. Sampai dia merasa dia ketemu dengan mobil yang cocok. Tapi itu butuh waktu yang panjang sekali untuk Anda bisa menemukan mobil yang cocok. Nah kebanyakan orang menganggap bahwa bisnis ini seperti test drive Bapak Ibu. Atau Anda sudah menemukan mobil yang bagus, lalu Anda ada dalam pacuan, Anda ada dalam jalur, Anda sudah berada dalam jalur. Pada saat Anda mengemudi mobil Anda merasa bahwa jalur Anda terlalu panjang terkadang. Anda merasa terkadang, nih kemana habisnya ya, dari tadi kok gak nyampe-nyampe. Nah saat Anda merasa terlalu panjang, ada yang harus pindah jalur, ada yang harus potong kompas. Nah Bapak Ibu, kalau Anda merasa bahwa Anda sudah membuat komitmen, keputusan, keyakinan, pahami Bapak Ibu dengan keyakinan mutlak bahwa ini adalah bisnis yang luar biasa yang akan merubah kehidupan Anda. Kehidupan Anda Bapak Ibu. Saya tanya kepada Anda sekalian, kenapa bisnis Tiansi begitu berkembang pesat? Kenapa Bapak Ibu? Karena ada perubahan. Di Jambi kenapa Tiansi berkembang dengan begitu pesat? Karena kehidupan kami berubah Bapak Ibu. Kalau seandainya pada saat saya menjalankan Tiansi dengan suami saya dan dengan leader yang lain, mungkin sampai dengan hari ini saya mungkin masih pakai Vespa butut saya. Mungkin sampai dengan hari ini saya mungkin masih ngontrak rumah yang seperti Anda lihat. Saya yakin di Jambi Tiansi gak akan jalan. Kenapa? Karena tidak ada yang membuktikan bahwa bisnis ini memberi perubahan yang luar biasa. Nah kenapa Tiansi begitu jalan di Jakarta? Karena leader-leader Anda begitu luar biasa membuktikan perubahan di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan kenapa Tiansi di Indonesia begitu pesatnya? Karena visi Pak Louis, karena kehidupan dari Pak Louis itu sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Benar? Mohon aplaus buat leader kita Bapak Louis Tendean. Ya. Coba bayangin aja seandainya Pak Louis mungkin masih pakai motor atau Pak Louis mungkin masih menjalankan bisnis sambilannya, ya masih jual VCD bajakan, ya kira-kira Anda masih mau jalan nggak? Anda masih mau jalankan Tiansi? Anda masih mau hadir di sini? Tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sudah merasakan seperti ini, Anda buat sebuah perubahan yang luar biasa. Anda buat perubahan yang dahsyat dalam diri Anda tunjukkan. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah miliki sikap positif yang terus tertanam, terbawa di semua aktivitas Anda, di semua aktivitas kita. Sikap positif akan menolak semua yang berbau negatif Bapak Ibu. Anda pasti sudah baca tentang Law of Attraction, betul? Anda baca buku Secret, Anda baca buku Quantum Ikhlas, banyak sekali buku-buku yang akan menguatkan Anda tentang sikap positif. Nah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, lakukan sistem sepenuh hati. Lakukan sistem sepenuh hati. Upline kita membuat sistem, menciptakan sistem bukan untuk membuat kita gagal Pak, tidak. Tapi sistem dibuat adalah untuk memberi kemudahan bagi kita pada saat kita jalankan bisnis ini, pada saat kita bisa membuat prestasi-prestasi yang spektakuler di bisnis ini. Nah banyak sekali saya tidak akan bahas satu persatu Bapak Ibu karena kita punya peta aset unicorn ya. Kemudian kita punya ya seperti tadi ada buku, ada 7 langkah sukses ya. Anda harus jadi core person, Anda harus jadi core leader dan itu selalu meningkat. Challenge-challenge yang diberikan oleh apa yang kita disyaratkan di sana itu selalu ada peningkatan Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal ikuti. Kemudian ada konsultasi, edifikasi, no crosslining. Nah Anda patut untuk benar-benar lakukan Bapak Ibu, lakukan dengan sepenuh hati. Kalau kita bekerja dengan sistem, maka sistem akan bekerja dengan kita. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah fokus pada impian dan goals. Kalau Anda punya impian, Anda sadari Anda punya impian, Anda pegang kuat-kuat impian Anda Bapak Ibu. Anda pegang kuat-kuat visi Anda ke depan, kemudian Anda fokus kepada apa yang Anda ingin dapatkan. Udahlah, gak usah pindah-pindah ke sana kemari Bapak Ibu. Jangan test drive. Jangan merasa Anda berada di jalur yang panjang banget gak akan pernah nyampe. Enggak.
ada akhirnya. Tergantung kepada seberapa kekeh Anda bisa memegang impian Anda. Bisa punya goal, bisa merancang goals Anda. Dan Anda bisa komitmen dengan apa yang sudah Anda pegang Bapak Ibu sekalian. Nah di sini Bapak Ibu afirmasikan goals Anda katakan terus. Anda bisikan ke hati Anda. Anda buat pikiran Anda bergetar, Anda buat dada Anda bergetar, hati Anda bergetar. Setiap Anda mengucapkan atau mengafirmasikan impian-impian Anda Bapak Ibu sekalian. Anda rasakan, kalau Anda sudah mampu untuk membuat perasaan Anda bergetar setiap kali Anda mengatakan impian Anda, percaya dengan saya bahwa itu sudah berarti Anda memiliki sebuah komitmen untuk mencapai impian Anda. Kemudian Bapak Ibu fokus pada impian dan goals dengan cara tertulis atau tergambarkan. Karena kata-kata dan gambar itu akan menciptakan blueprint kesuksesan atau cetak biru kesuksesan. Nah saya pernah membaca riwayat ataupun biografi dari orang-orang kaya, orang-orang sukses. Ya mungkin Anda juga pernah baca Bapak Ibu, ada Donald Trump, ada Bill Gates ya. Kemudian ada Oprah Winfrey, salah satu seorang wanita terkaya saat ini di dunia. Oprah dan lain-lain, mereka ternyata tidak hanya sekedar punya buku impian Bapak Ibu. Mereka ternyata tidak hanya sekedar punya dream book. Tapi lebih gila lagi, mereka punya yang namanya vision board. Mereka punya board, papan. Mungkin berupa karton ataupun styrofoam atau apa. Yang selalu mereka bisa lihat Bapak Ibu di tempat pribadi mereka. Bisa di kamar. Nah terkadang Anda punya dream book, Anda mungkin ditolak sama satu, Anda buang. Terkadang bukunya atau dream booknya itu jablay Bapak Ibu, jarang dibelai. Benar ya? Banyak sekali buku-buku dream book. Nah banyak sekali dream book di downline saya, setiap NDT baru dibawa. Ataupun setiap kita mau sharing, baru kita tanya, baru keluar. Nah setiap ditanya, bukunya kelihatan masih virgin, masih perawan Bapak Ibu. Terlalu kelihatan kalau bukunya itu tadi jablay Pak, jarang dibelai, jarang dilihat. Jarang dijadikan sebuah lecutan untuk motivasi diri sendiri. Nah orang-orang terkenal bahkan lebih gila, mereka bukan hanya punya dream book Bapak Ibu, tapi udah lebih ke tahapan berikutnya. Mereka udah punya vision board. Mereka buka pintu kamar, mereka lihat, mentok lagi, ada lagi impian. Pulang lagi dari mungkin presentasi, pas ditolak atau tidak ditolak, pas ketemu mentok di dinding, ada styrofoam seperti itu, lihat lagi, impian lagi. Nah Bapak Ibu, terbayang tidak? Kalau itu terus diafirmasikan, kalau itu terus dilihat, itu terus diplototin, ya, itu akan semakin membakar kita, benar? Semakin membuat lecutan Bapak Ibu sekalian. Dan hasilnya gila men, dahsyat banget. Dan saya sudah buktikan Bapak Ibu. Saya dan suami saya udah buktikan. Ternyata afirmasi, kata-kata, gambar itu benar-benar merupakan cetak biru dari sebuah kesuksesan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mungkin Anda sekilas balik. Pada saat saya menjalankan bisnis ini, saya mau cerita sedikit kepada Anda. Ya dari sharing saya tadi, saya pengen berbagi sedikit kepada Anda Bapak Ibu. Kami memulai bisnis ini mungkin beberapa tahun yang lalu. Saat kami memulai tidak ada orang yang presentasi. Tidak ada orang yang datang untuk presentasi mungkin seperti Anda. Tidak ada orang yang bawa laptop. Tidak ada orang yang menunjukkan LCD. Tidak ada orang yang mengangkut kami ke pertemuan. Untuk bisa menjelaskan kepada kami seperti apa visi bisnis ini. Bagaimana kami bisa menjalankan bisnis ini. Belum ada seperti itu. Walaupun di Jambi sudah ada 1 bintang 6, ada beberapa bintang 5 di grup yang lain. Tapi saat itu tidak ada yang benar-benar datang kepada kita untuk prospek ataupun memberi presentasi kepada kita. Tetapi Bapak Ibu, Anda sudah pernah sekilas mungkin dengar dari kasetnya Pak Rusli ya. Dikatakan sama dia mungkin sejarahnya seperti ini. Dan itu benar Pak. Saat datang kepada kami, kepada Pak Rusli, itu adalah sebuah brosur. Hanya sebuah brosur Pak, selembar brosur, ditambah ada brosur yang hijau tentang produk. Kemudian ada beberapa lagi, ada majalah, ada CD, ya seperti itu. Tapi karena Pak Rusli begitu negatif, kebetulan, beliau begitu negatif dengan yang namanya network marketing. Kemudian, tapi beliau punya istri yang kayaknya semuanya jadi positif aja Bapak Ibu. Semuanya jadi indah aja ya. Nah saat saya dilihatkan seperti itu pada malam hari, brosur tersebut, saya sanggup mengatakan seperti ini Pak. Gila ya, kayaknya nih bisnis ini nih yang benar-benar saya cari. Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa saya selama ini. Karena saya selalu berdoa, setiap sholat saya selalu berdoa. Ya kan?
Capek sih Pak ya, hidup biasa-biasa aja. Kalau setiap di perempatan lampu merah, ada seberangnya, sebelahnya kan ada mobil. Tapi selalu bukan mobil kita, benar? Kalau setiap lewat di perumahan cantik, perumahan bagus, ngiler gitu ya. Kenapa? Karena bukan rumah kita. Capek saya Pak, mikirin kok sebanyak ini mobil di Jambi, tapi gak ada yang punya kita ya. Sebanyak ini rumah-rumah bagus, tapi kok gak ada yang rumah kita ya. Jadi kalau nonton-nonton pun di TV itu, bukan punya kita, bukan rumah kita, bukan mobil kita. Capek Bapak Ibu saya mikirin, kok rasanya gak enak banget jadi orang-orang biasa-biasa saja. Dan itu saya selalu berdoa Pak. Nah saat itu terjadi, saya merasa bahwa lembaran dari yang saya dapatkan itu, informasi itu, brosur itu adalah sebuah lembaran dari jawaban doa saya selama ini Bapak Ibu sekalian. Lalu saya katakan, saya lihat ada Pak Luis Tendean ya di situ. Saya nggak kenal beliau, tapi saya tahu ada namanya. Kemudian berpose sama ada BMW-nya ya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu saya bilang dalam diri saya, apa kata dunia persilatan ya? Di Jambi nih, kalau saya dan suami saya juga akan menjadi penerima mobil mewah ini Bapak Ibu. Saya udah mikir seperti itu. Jadi saat itu saya gak mikirin pakai otak Bapak Ibu. Saya gak pakai otak saya kebetulan, maaf ya. Saya gak pakai otak saya. Tapi saat itu saya memakai intuisi saya. Saya memakai insting saya sebagai seorang wanita yang mendambakan hidup yang bahagia Bapak Ibu sekalian. Saya memakai sebuah logika saja. Kalau orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Ini faktanya banyak kok. Berikutnya baru kita pakai otak kan. Ada presiden yang meresmikan. Penting toh fakta, benar? Kemudian ada ini, ada badan POM-nya. Dan banyak hal yang akhirnya saya baru pakai otak saya Bapak Ibu untuk menganalisa. Tapi di awal saya yakin sekali bahwa bisnis ini adalah sebuah bisnis yang akan membawa perubahan bagi kehidupan kami Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian akhirnya dengan segala proses kami jalani Bapak Ibu ditolak ya. Anda bisa dengerin kasetnya lagi nanti. Mungkin kita dilecehkan, dicemooh dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi akhirnya proses demi proses kami lewati dengan segala keterbatasan. Upline nun jauh di sana. Kemudian selama beberapa peringkat kita nggak terima bonus. Bukan apa-apa, dipakai buat nombok pertemuan. Dipakai buat bikin buku karena belum ada support system saat itu. Ya banyak sekali. Waduh mesti ngeluarin keringat. Kalau keringatnya bisa ngomong Bapak Ibu, udah banyak banget nih keluar dari kepala lu. Mungkin dia bilang seperti itu. Atau mungkin kalau air mata ini bisa berubah, dia mungkin udah berubah darah Bapak Ibu sekalian saat itu. Dilecehkan, dicemooh, ditolak. Waduh gila bener deh. Tapi itu adalah proses Bapak Ibu. Nah sampai akhirnya kami bisa membuktikan bahwa upline saya Bapak Ibu, suami saya tercinta, beliau bisa menerima sebuah reward. Ya, Mercy C230. Ya. Nah enaknya di Jambi saat kita terima Mercy-nya turun, nggak ada KPK yang datang ke kita. Itu yang paling enak. Nah kalau Anda jalankan bisnis ini, Anda nggak perlu takut. Nggak akan perlu takut ada auditor yang datang ke Anda Bapak Ibu. Nggak ada. Jadi kalau pas lewat, hai, halo Bu, halo Pak. Gitu doang, ya kan? Gak ada yang berkeringit nih keningnya. Dari mana nih mobil nih? Dari mana nih mobil? Gak ada Bapak Ibu. Jadi aman dan sentosa. Anda jalankan bisnis ini bebas dari korupsi. Bapak Ibu sekalian ya, bebas banget. Nah, tapi, ini ada tapinya Bapak Ibu. Ada tapinya. Saya sekarang berarti harus membantai sesama saya nih. Sesama kaum wanita, ibu rumah tangga yang menjalankan juga. Mana? Ya, nah sesama kaum wanita, Bapak Ibu sekalian, saya perlu mengatakan kepada Anda bahwa kita juga harus sukses di bisnis ini. Saya setuju sekali dengan pendapatnya Bu Feve yang mengatakan bahwa di samping pria sukses harus ada wanita yang sukses, betul? Betul, ya 110% benernya. Nah Bapak Ibu saat itu ya udah gak zaman lagi di belakang ngintil gitu namanya, enggak, udah gak zaman lagi. Pria sukses, kita juga harus sukses. Bapak Ibu, pada saat kita bisa membuktikan, suami saya bisa membuktikan seperti ini Bapak Ibu. Nah yang terjadi adalah saya merasa tidak nyaman. Ya, saya merasa nggak nyaman Pak. Kenapa? Karena Mercy yang saya kendarai, yang juga mengantar anak ke sana kemari. Saya juga ikut saat bantu downline, presentasi dan sebagainya. Saya nggak nyaman Bapak Ibu. Kenapa? Karena BPKB-nya bukan nama saya. Saya juga harus punya
Mercy sendiri. Saya harus punya juga mobil mewah sendiri. Yang BPKB-nya adalah nama kita pribadi Bapak Ibu sekalian. Ya. Nggak nyaman saya. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak yang bilang atau downline yang lain bilang ya, wah enak ya ibu punya Mercy. Enak aja. Emang enak punya bawa Mercy yang bukan punya ente? Saya bilang, loh ini kan punya ibu, walaupun gimana hasil dari sebuah perkawinan, kalau itu adalah sebuah prestasi, sama bu, namanya sama, enggak sama, nih BPKB-nya beda nih. Saya bilang, ini loh masalahnya, ya kan? Nah hari gini, kalau kaum wanitanya, ibu rumah tangganya yang suaminya juga jalankan, dan Anda tidak terpancing emosi ini untuk membuat grup Anda besar, waduh bu, jangan hidup ibu rumah tangga. Ya, oke. Nah Bapak Ibu, tapi kemudian Bapak Ibu sekalian saat saya merasa bahwa ini adalah giliran saya untuk bisa membuktikan Bapak Ibu bahwa ini bisnis ini saya juga bisa menorehkan prestasi yang luar biasa. Saya bisa membuat downline saya juga bangga kepada saya. Saya juga ingin membuat perubahan kepada grup saya. Karena apa yang kita lakukan dari pembuktian yang kita dapatkan itu akan merubah banyak orang Bapak Ibu sekalian. Tapi Anda tahu yang namanya rencana adalah sebuah rencana. Yang namanya goals tetap saja ada yang terjadi kendala, mungkin perubahan dan sebagainya. Bapak Ibu, di saat saya betul-betul bekerja keras, berjuang keras dan mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa ini adalah giliran saya. Ternyata saat itu Bapak Ibu, saya mengalami sebuah hal yang mungkin banyak juga leader-leader lain mengalami ya. Saat saya betul-betul berjuang untuk bisa mendapatkan reward, 3 downline saya dalam 1 kaki besar saya, 3 bintang 6 saya, ya 1 bintang 7 saya dengan 2 bintang 6 dan beberapa orang lagi ke bawahnya, 1 pohonnya Bapak Ibu sekalian, 1 grup besarnya mereka pindah. Mereka mengkhianatin saya, mereka pindah, mereka mungkin menyatakan bahwa ini hanya sekedar test drive, mereka berusaha mencari mobil yang lain, tumpangan yang lain, dan mereka meninggalkan saya di saat saya betul-betul fokus untuk bisa menerima reward ini Bapak Ibu. 5 reward berikutnya. Nah tapi saya tidak peduli Bapak Ibu. Dan saya katakan bahwa gak masalah. Ini adalah sebuah proses. Ini adalah perjuangan. Tapi yang terjadi juga ada 1 grup saya lagi. Yang akhirnya juga jadi pembelot fokus Bapak Ibu. Jadilah saya kehilangan ada sekitar 2 grup besar saya. Saya kehilangan omset saya. Saya kehilangan orang-orang yang saya percayai. Yang tadinya saya pikir bahwa mereka punya visi yang sama dengan saya. Tapi akhirnya mereka meninggalkan saya Bapak Ibu. Nah saat itu saya betul-betul ya ada sedikit rasa down betul. Kemudian saya konsultasi, jangan pernah lupakan konsultasi Bapak Ibu. Walaupun apa yang Anda jauh, Anda tetap harus lakukan konsultasi. Dekat pun Anda harus tetap lakukan konsultasi. Berhubung konsultasi itu gratis Bapak Ibu, Anda lakukan saja. Karena upline Anda pasti akan melihat celah-celah di mana Anda bisa bertahan, di mana Anda bisa mengatasi dan keluar dari problema Anda Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu Pak Rusli, upline saya juga ada Ibu Dia, ada Pak Iwan ya, ada Mas Iwan ya. Mereka mengatakan udah gak apa-apa ya gak masalah. Tinggal mari kita lakukan lagi, mari kita mulai lagi. Dan saat saya galau Bapak Ibu, saya mengendarai mobil, saya galau sekali hari itu. Saya mungkin berusaha menenangkan perasaan saya. Karena terkadang kalau nafas ini sudah begitu beratnya, kalau pada saat Anda begitu down, mungkin lebih baik untuk kita bisa rehat sebentar Bapak Ibu. Kita bisa istirahat sebentar, keluar sebentar saja untuk kita bisa mencari sebuah hal yang bisa menyejukkan hati Pak. Berpikir sejenak saja. Dan itu saya lakukan, saya berjalan-jalan sebentar. Tiba-tiba saya dipentokan pandangan saya di salah satu gor di Jambi. Dan itu besar sekali kata-katanya Bapak Ibu. Kata-kata itu seperti ini Bapak Ibu. Jangan pikirkan berapa yang hilang, tapi lihatlah yang tersisa. Latih yang lemah untuk jadi kuat dan kita pasti menang. Anda tahu ini kalimatnya siapa? Ini adalah kalimat untuk orang-orang
para penyandang cacat yang merupakan atlet-atlet Bapak Ibu. Ya, nah ternyata di tengah-tengah keterbatasan mereka punya moto yang luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Saat itu saya merasa seperti tertampar Bapak Ibu. Dan saya katakan kepada diri saya, oke, hari ini mungkin yang lain bisa hilang dari saya. Tapi saya tidak akan pernah memikirkan berapa yang hilang. Tapi saya akan menata berapa yang tersisa. Untuk saya buat mereka jadi kuat. Dan tanpa mereka yang hilang, tanpa mereka-mereka yang sudah melecehkan saya, mereka akan melihat bahwa saya bisa menjadi pemenang di bisnis ini Bapak Ibu. Saat itu adalah sebuah momentum di mana saya betul-betul bangkit sekali Bapak Ibu sekalian. Nah sementara mungkin pengumuman reward itu sebentar banget. Sebuah hal yang mustahil rasanya. Hanya dalam waktu sekian bulan Bapak Ibu. Di saat saya betul-betul merintih, tertatih-tatih untuk bisa membangun kembali grup saya yang hancur. Tapi saya percaya pada satu hal. Bahwa saya tidak tahu gimana caranya. Saya tidak tahu seberapa hebat perjuangan dalam diri saya. Saya tidak bisa mengukur seberapa banyak nanti mungkin air mata ataupun keringat darah yang akan saya keluarkan. Tapi saya merasa bahwa tahun ini adalah tahun saya Bapak Ibu sekalian. Tanpa mereka yang hilang dan tanpa mereka yang membelot fokus, saya harus bisa buktikan bahwa ini adalah tahun sebuah kebangkitan dan kemenangan Bapak Ibu. Akhirnya ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Ini terjadi yang paling mendemarkan sebetulnya bukanlah pada saat kita terima luxury car ataupun ya di Beijing. Bukan ini yang paling mendebarkan. Tapi yang paling luar biasa mendebarkan adalah pada saat kita diumumkan. Pada saat kita dipermainkan perasaan kita. Pada saat semuanya berdebar-debar termasuk apa yang Anda Bapak Ibu. Dan saat itu adalah saat seperti hidup dan mati Bapak Ibu. Saat itu adalah seperti Anda berada di ujung tanduk. Anda mendengarkan sebuah keputusan yang mungkin akan membuka mata dunia bahwa Anda adalah seorang pemenang Bapak Ibu sekalian. Tapi saya selalu afirmasi ya. Nah saya selalu afirmasi dengan Pak Rusli. Kami selalu mengafirmasikan bahwa kami adalah penerima reward tahun ini. Bahwa kami adalah pemenang-pemenang tahun ini. Bahkan saat saya dan Pak Rusli mau menyewa pakaian ini Pak. Mau dibawa ke Jakarta ya. Karena disyaratkan kepada kita bintang 8 above. Kita berpakaian tradisional, pakaian daerah. Pak Rusli bilang sama yang punya pakaian. Om tolong pilihkan pakaian yang paling bagus, yang paling cerah warnanya, yang paling glamorous kalau nanti dilihat dari atas panggung. Karena akan ada 100.000 orang yang menonton kami. Karena kami adalah pemenang-pemenang tahun ini. Karena kami akan menjadi penerima mobil mewah dan akan menjadi penerima kapal pesiar. Apakah Anda tahu sebelumnya? Ada yang membocorkan saat itu kepada Anda atau mungkin kepada upline Anda bahwa akan ada pengumuman penerimaan pemenang, ya, penerima reward? Tidak Bapak Ibu. Tapi itu adalah kekuatan dari afirmasi. Itu adalah kekuatan yang betul-betul lahir dari dalam diri kita. Karena kita pengen membuktikan bisnis ini, bisnis yang dahsyat Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, Anda lihat Bapak Ibu. Mungkin sangat jarang sekali ada penerima mercy, penerima reward ya, kapal dan sebagainya. Tapi bisa bersanding bersama. Baik sebagai seorang suami istri di kehidupan sehari-hari maupun benar-benar bersanding Bapak Ibu di panggung kemenangan internasional. Ya, alhamdulillah proses yang kami jalani bisa membuktikan bahwa kami bisa mengatasi semua masalah, kendala atau apapun yang bisa menghalangi kami Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, di setiap langkah kita, di situ ada keberanian, di situ ada kejeniusan, dan di situ ada kekuatan dan ada sebuah keajaiban. Dan mungkin akan banyak lagi keajaiban-keajaiban yang mengiringi setiap langkah kita. Bapak Ibu, terakhir saya pengen cerita kepada Anda. Saya pengen menceritakan pada sebuah kisah. Nah kisah ini kisah nyata. Di Jambi beberapa waktu yang lalu kejadian yang cukup menghebohkan. Ada seorang wanita yang diterkam oleh buaya pada saat dia sedang mencuci di sungai sore hari. Wanita itu masih gadis, masih belia. Dan saat dia diterkam oleh buaya, itu dia dilarikan ke tengah-tengah sungai Bapak Ibu. Dia sempat memekik, menjerit beberapa kali dan akhirnya ibunya turun dan melihat yang terjadi adalah anaknya berada dalam mulut buaya. Anak itu dikempaskan
ke atas, ke bawah, ditenggelamkan Bapak Ibu. Dan sang ibu melihat dengan mata kepalanya sendiri berdarah-darah si anak gadis tersebut dari kakinya. Dan dia melihat bahwa anaknya mungkin sudah mati Bapak Ibu. Udah terkulai lemas sekali. Ya udah mungkin dia mengatakan bahwa mati nih anak saya ini. Udah gak ada nyawa. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Saat dia melihat seperti itu tidak lama dia membuat sebuah keputusan. Dia berlari ke tepi sungai dan dia berenang Bapak Ibu, berenang sekuat tenaga dan dia menghadapi seekor buaya yang 3 kali lipat besarnya Bapak Ibu. Dia bertarung habis-habisan hidup ataupun mati. Dia bertarung habis-habisan benar-benar menguras seluruh energinya Bapak Ibu. Dan akhirnya finally Bapak Ibu, anaknya bisa dia selamatkan dan buaya tersebut bisa kalah oleh sebuah pertarungan yang tidak masuk akal Bapak Ibu. Anda tahu maksud saya untuk menceritakan hal ini adalah di setiap keputusan yang Anda buat. Mungkin Anda tidak merasa bahwa itu adalah sebuah keputusan besar. Mungkin Anda tidak merasa bahwa itu sebuah keputusan yang akan merubah masa depan Anda. Tapi di setiap keputusan itu Bapak Ibu, sekali lagi ada keberanian Bapak Ibu. Anda akan punya sebuah keberanian untuk menolak apapun. Anda akan bisa menolak apapun kendala Anda selama Anda yakin. Dan setiap keputusan Anda akan jenius sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena saat Anda ditekan, Anda akan terlahir. Anda akan memperlihatkan bahwa Anda juga bisa menjadi singa Bapak Ibu. Yang bisa memperlihatkan taringnya di saat Anda tidak berdaya Bapak Ibu sekalian. Anda juga bisa menunjukkan kepada dunia bahwa dunia boleh mentertawakan Anda. Bahwa semua orang bisa menolak melecehkan bisnis Anda. Bahwa semua orang juga mungkin bisa membuat Anda down. Tapi Bapak Ibu percayalah. Kejeniusan Anda akan terasah di sini Bapak Ibu. Dan saat itu juga Anda akan merasa ada sebuah kekuatan Bapak Ibu. Terkadang Anda merasakan Anda sudah gak punya daya lagi. Anda ditolak terus mungkin. Yang lama-lama mungkin terasa ya. Anda mungkin merasa down. Anda mungkin merasa sumpek, suntuk. Anda mungkin menganggap bahwa bisnis Anda tidak berkembang. Anda mungkin menganggap bahwa bisnis ini susah dan sebagainya. Bapak Ibu jangan pernah Anda pikirkan seperti itu. Karena lihat. Anda punya kekuatan yang sangat luar biasa. Anda punya potensi yang luar biasa untuk Anda keluar. Dan Anda bisa buktikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah kemudian sekali lagi banyak sekali keajaiban-keajaiban yang akan menyertai Anda Pak, Bu. Ingat akan banyak sekali keajaiban yang akan menyertai Anda. Allah tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur Bapak Ibu. Tuhan melihat siapa yang betul-betul kerja keras. Betul bahwa Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta. Tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan Bapak Ibu sekalian. Kita butuh untuk diproses. Kita butuh untuk mengalami penolakan. Kita butuh terkadang untuk membuat downline kita kabur mungkin Bapak Ibu. Tuhan mungkin melihat pada saat downline kita kabur. Bagaimana kita bisa bertahan di bisnis ini. Bagaimana kita bisa melihat bahwa impian itu adalah sebuah impian yang betul-betul melekat dalam diri kita. Tuhan betul-betul terkadang memberi banyak proses untuk membuat kita tangguh Bapak Ibu sekalian. Dan untuk melahirkan Anda semuanya, kita semuanya yang hadir di sini menjadi seorang pemenang sejati Bapak Ibu sekalian. Terakhir kata dari saya, berjuanglah. Jangan pernah merasa bahwa keringat Anda akan habis. Jangan pernah merasa bahwa air mata Anda betul-betul akan menjadi darah. Berjuanglah. Kalau Anda betul-betul mau berubah, ingatlah Bapak Ibu, be the change that you want to change. Jadilah perubah dari apa yang ingin Anda rubah. Sukses Anda, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.